Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan permasalahan kami tentang proteksi gugus pelindung. Baiklah, dengan saya sendiri Emil Sediki Putra NIM 006 dan rekan-rekan saya Ermawati 002, Desi Ramadhani 010, Nur Halimah 024, Antrika Dusakti 025, Nabila Zahra 026, dan Susilawati 091. Baiklah, langsung saja ke permasalahan pertama. Baiklah, saya Ermawati dengan NIM 002 ingin menjelaskan permasalahan saya. Di sini permasalahan saya yaitu litium aluminium hidrida yang bersifat sangat reaktif, namun merupakan sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Nah, permasalahan saya mengapa hal ini bisa terjadi, apa yang menyebabkannya bisa terjadi. Bagi teman-teman yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari permasalahan Ermawati, yaitu reaksi tersebut sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol dan akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Ketika reduksi ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andrika yang telah mencoba menjawab permasalahan saya. Tapi di sini saya merasa jawaban dari Saudara Andrika masih kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Nabila Zahra akan mencoba menambahkan atau memperbaiki jawaban dari Andrika bahwa litium aluminium hidrida sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Ketika reduksi ester dibutuhkan namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, pada karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Nah, asetal tersebut pun kemudian sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut dihilangkan atau direaksikan dengan asam berair. Lalu kita bisa mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Tahapan ini disebut tahapan deproteksi. Terima kasih. Terima kasih pada Saudari Nabila. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan jawaban Saudara Andrika dan Saudari Nabila bahwasanya litium aluminium hidrida sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang harusnya direduksi. Ketika reduksi ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Sekian permasalahan dari saya, terima kasih. Baiklah, langsung ke permasalahan saya sendiri, yaitu mengapa untuk memproteksi MOM diperlukan asam. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, saya Ermawati ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Dwi. Menurut saya, di sini mengapa menggunakan MOM? Karena digunakan asam
digunakan asam karena asam dapat mendonorkan hidrogen yang akan terikat dengan anion metoksimetil, sehingga nantinya akan terbentuk kembali metoksimetil ether. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kurang sependapat dan kurang setuju dengan jawaban Ermati karena Ermati tidak menjelaskan mekanismenya secara singkat. Saya butuh jawaban tambahan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, saya Nurah Halimah ingin mencoba menjawab dari permasalahan Saudara Dwi. Di mana menurut saya, sejauh yang saya ketahui, penambahan asam itu dapat memprotonasi atom oksigen pada mom yang terdekat ke alkil sehingga ia berubah menjadi gugus pergi yang baik dan akhirnya dapat lepas. Nah, lepasnya mom ini meninggalkan alkil yang bermuatan positif. Karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air sehingga membentuk suatu spesies oksonium. Satu proton dari oksonium ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuklah kembali gugus OH tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa alasan menggunakan asam pada deprotesi mom yaitu untuk melepaskan mom dan meninggalkan alkin yang bermuatan positif. Jadi karbokation yang terbentuk kemudian mengikat molekul air sehingga membentuk suatu spesies oksonium. Satu proton dari oksonium ditarik oleh anion dari asam dan akhirnya terbentuk kembali gugus hidroksil. Terima kasih. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010. Permasalahan saya yaitu pada blok saya terdapat gugus pelindung untuk alkohol yaitu MEM. Dan sebelum gugus MEM ini menggantikan gugus OH itu menggunakan natrium hidrida atau NaH terlebih dahulu. Lantas berperan sebagai apakah natrium hidrida tersebut dalam reaksi? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab permasalahan saya. Saya Nabila Zahra, mungkin akan mencoba menjawab permasalahan dari Desti, yang mana menurut saya ya, NaH di situ berperan sebagai pengoksidasi gugus OH, sehingga bisa digantikan dengan gugus MEM itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Cuma di sini jawaban Nabila Zahra saya rasa kurang lengkap. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya berupa mekanismenya secara singkat. Disilahkan. Pada teman-teman yang menjawab, Baiklah, saya Andrika di sini akan mencoba menambahkan, yaitu menurut saya benar bahwa NaH berperan sebagai zat pengoksidasi di mana gugus OH dengan NaH di mana nantinya H+ akan berikatan dengan gugus OH di mana senyawa ini telah terkonversi sehingga gugus MEM bisa melindungi gugus OH tersebut. Terima kasih. baiklah, terima kasih. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa benar natrium hidrida atau NaH ini berperan sebagai pengoksidasi dalam reaksi ini. Di mana nantinya itu gugus OH dengan NaH itu di mana nantinya H akan berikatan dengan gugus OH di mana senyawa ini telah terkonversi sehingga gugus MEM bisa melindungi gugus OH tersebut. Lanjut. Baiklah, di sini selanjutnya adalah permasalahan saya di mana bagaimana caranya apabila kita ingin melindungi gugus fungsi yang spesifik. Misalnya ada 1,2 dihidroksitoluen. Bagaimana jika kita ingin melindungi gugus OH pada posisi metanya tanpa melindungi gugus hidroksi pada posisi ortonya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan. Baiklah, saya Susi Lawati ingin mencoba menjawab permasalahan dari Halimah. Menurut saya,
Cara melindunginya yaitu dengan menggunakan gugus pelindung misalnya berupa MOM. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Susi yang sudah menjawab permasalahan saya. Tapi di sini saya kurang sependapat dengan Saudari Susi karena tidak dapat menjelaskannya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Baiklah, saya Emawati ingin menambahkan jawaban. Menurut saya, di sini gugus spesifik pada senyawa 1,2 hidroksi toluena atau 1 metil 2,3 dihidroksibenzena pada senyawa benzena memiliki karakteristik yang istimewa yaitu pengaruh orto, meta, dan para. Untuk melindungi gugus hidroksi pada posisi meta terhadap metil, dapat digunakan gugus pelindung yang memiliki pengaruh meta. Sehingga gugus pelindung tersebut akan melindungi gugus hidroksi pada posisi meta terhadap metil pada benzena. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Susi dan Saudari Herman telah menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya jelaskan bagaimana caranya itu adalah untuk melindungi gugus hidroksi pada posisi meta itu terhadap metil dapat digunakan gugus pelindung yang memiliki pengaruh meta. Sehingga gugus pelindung tersebut akan melindungi gugus hidroksi pada posisi meta terhadap metil pada benzena. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya yaitu mengapa sifat alkohol akan cepat bereaksi dengan trialkylsilyl klorida. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Andrika. Jadi di sini mengapa sifat alkohol itu cepat bereaksi dengan trialkylsilyl klorida itu karena klorida trialkylsilyl mengalami substitusi nukleofilik yang dengan mekanismenya yang mirip dengan SN2. Nah, anion enolat yang diperoleh dari alkohol itu bereaksi dengan klorida trialkylsilyl sehingga menghasilkan eter trialkylsilyl oleh substitusi pada oksigen. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Andrika. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Halimah. Tapi di sini menurut saya jawaban dari Nur Halimah masih kurang tepat. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya Susilawati ingin mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Halimah. Nah, menurut saya, sifat alkohol akan cepat bereaksi dengan trialkylsilyl klorida yang akan memberikan trialkylsilyl eter dengan adanya amina yaitu seperti trietilamina, piridin, imidazol, atau 2,6 lutiden. Nah, tidak seperti 3-alkil halida, klorida trialkylsilyl mengalami substitusi nukleofilik dengan mekanisme yang mirip dengan SN2. Anion enolat yang diperoleh dari alkohol bereaksi dengan klorida trialkylsilyl menghasilkan eter trialkylsilyl oleh substitusi pada oksigen. Nah, kekuatan luar biasa dari SiO obligasi dikombinasi lagi dengan CSI panjang ikatan. Crowding kurang sterik atau berfungsi untuk menstabilkan transisi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Halimah dan Susi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat alkohol akan cepat bereaksi dengan
trialkilsilyl klorida yang akan memberikan trialkilsilyl ether 59 dengan adanya amina yaitu seperti trietilamina, piridin, imidazol atau 2,6 lutidin. Tidak seperti 3-alkil halida, klorida trialkilsilyl mengalami substitusi nukleofilik dengan mekanisme yang mirip dengan SN2. Anion enolat yang diperoleh dari alkohol bereaksi dengan klorida trialkilsilyl menghasilkan ether trialkilsilyl oleh substitusi pada oksigen. Kekuatan luar biasa dari SiO obligasi dikombinasi lagi CSI panjang ikatan berfungsi untuk menstabilkan transisi. Lanjut. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan dari saya, yaitu mengapa tingkat kebasaan suatu amina mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Siapa bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan dari saya? Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan Nabila. Di sini, tingkat kebasaan suatu amina mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Sebagai persoalan, misalkan suatu amina primer mengikat gugus penil. Nah, hal ini mengakibatkan sifat kebasan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, maka dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dwi yang telah mencoba menjawab permasalahan saya. Tetapi di sini saya merasa jawaban dari Dwi itu kurang lengkap dan tidak menjelaskan secara rinci dari permasalahan saya. Mungkin kawan-kawan yang lainnya ada yang ingin menambahkan atau mencoba menjawab. Baiklah, saya ingin mencoba menambahkan. Menurut saya itu benar yang jawaban dari saudara Rizky tadi, di mana tingkat kebasaan suatu amina itu mempengaruhi untuk senyawa untuk masuknya suatu gugus pelindung. Nah, sebagai persoalan, misalkan suatu amina primer itu mengikat gugus penil. Nah, hal ini mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, gugus pelindung seperti benzil itu tidak selektif jika digunakan akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut. Maka di sini dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif dalam memproteksi gugus amina tersebut. Gugus pelindung tersebut ialah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Nah, amina primer dan sekunder mudah mengalami oksidasi sehingga harus dilakukan reaksi metilasi, di mana reaksi metilasi ini biasanya dilakukan dengan reagen Grignard. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dwi dan Saudari Desti yang telah mencoba menjawab permasalahan saya. Jadi di sini bisa dapat saya simpulkan bahwa tingkat kebasaan suatu amina itu mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Sebagai persoalan misalnya suatu amina primer mengikat gugus penil, hal ini mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya dekalokasi elektron. Oleh karena itu gugus pelindung seperti benzil tidak selektif jika digunakan akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut, maka dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif dalam memproteksi gugus amina tersebut. Nah, gugus pelindung tersebut itulah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Nah, amina primer dan sekunder tersebut itu mudah mengalami oksidasi sehingga harus dilakukan reaksi metilasi, di mana reaksi metilasi ini biasanya dilakukan dalam reaksi Grignard. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan permasalahan saya, yaitu pada blog saya dikatakan bahwa transformasi keseluruhan yang diperlukan adalah ester menjadi alkohol primer. Nah, ini adalah pengurangan ester yang membutuhkan LiAlHA, tetapi itu juga akan mengurangi keton yang tidak kita inginkan. Nah, mengapa digunakan LiAlHA pada reaksi tersebut? Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya? Baiklah, saya di sini mencoba menjawab. Nah, menurut saya di sini dikarenakan LiAlH4 itu merupakan pereduksi yang cocok digunakan untuk mereduksi suatu gugus karbonil. Maka ketika direduksi dengan
LiAlH4, gugus karbonil pada ketonnya tidak akan terpengaruh, melainkan hanya karbonil esternya saja yang berubah menjadi alkohol. Bagaimana tanggapan Saudari Susi? Baiklah, menurut jawaban dari Saudari Desti itu kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan. Jadi saya sependapat dengan Saudari Desti. Jadi karena LiAlH4 ini merupakan reduksi yang cocok digunakan untuk mereduksi gugus karbonil, nah maka ketika direduksi dengan LiAlH4, gugus karbonil tersebut yang pada keton tidak akan terpengaruhi, melainkan hanya karbonil ester saja yang berubah menjadi alkohol. Nah, berbeda dengan tidak diberinya gugus pelindung pada karbonil ketonnya, maka saat diberikan LiAlH4, semua gugus karbonil yang ada pada molekul tersebut akan berubah menjadi alkohol atau diol. Nah, tentu molekul target tidak akan diberikan, maka dari itu sangat penting untuk menggunakan gugus pelindung di dalam suatu sintesis. Terima kasih. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa LiAlH4 ini merupakan reduksi yang cocok digunakan untuk reduksi gugus karbonil. Nah, karena maka ketika direduksi dengan LiAlH4 ini, gugus karbonil pada ketonnya tidak akan terpengaruh, melainkan hanya karbonil ester saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.